Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat hingga pada saat ini kita masih mampu bertemu untuk berada di taklim, berada di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang suami dikasih, flu, dan alergi. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita akan membaca satu surat yang setiap hari kita baca, yaitu Al-Fatihah. Kita tujukan kepada baginda Rasulullah, kita tujukan kepada guru-guru kita, kepada keluarga, kepada orang tua kita, dan kepada majelis kita pada hari ini. Semoga yang akan kita lakukan, yang ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, tidak hanya bagi kita semua, tapi juga untuk sesama. Ala diniyah wa kuliyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Baik, di sini kita akan membahas tentang suami dikasih. Nah, pada pertemuan sebelumnya, suami dikasih, teman-teman sudah mengetahui apa itu suami dikasih. Kemarin juga sudah kita bahas tentang bagaimana tata laksana suami dikasih pada pasien luka iris atau pada pasien dengan kondisi yang terluka. Bagaimana sih cara tata laksananya pharmaceutical care apa yang bisa kita lakukan dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan membahas, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang suami dikasih, flu, dan alergi. Sedikit mengulang supaya kita tidak lupa. Suami dikasih itu apa sih? Suami dikasih merupakan upaya masyarakat untuk mengobati dirinya sendiri. Oke, itu adalah kata kunci dari suami dikasih. Pengobatan untuk dirinya sendiri. Kalau masyarakat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, dengan apoteker, itu masuk dalam ranah bisa berobat, konseling, dan sebagainya. Nah, kenapa suami dikasih ini penting untuk kita pelajari? Seperti pada pertemuan sebelumnya, sempat kita bahas, saya berikan informasi bahwa lebih dari 60% masyarakat itu melakukan suami dikasih dibanding langsung berobat ke tenaga kesehatan. Baik ke apotik, ke puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit, ataupun praktek dokter. Nah, apakah itu bahaya? Enggak. Yang berbahaya atau yang perlu kita tekankan bahwa dari 60% itu ternyata yang rasional kemarin sudah kita bahas hanya tidak sampai separuhnya. Berarti lebih dari 50% itu salah dalam pengobatan suami dikasih. Misalkan ada 200 juta, 60%-nya berarti berapa? Anggaplah 120 juta. 120 juta orang itu suami dikasih. Dan 50% dari 120 juta berarti ada 60 juta orang yang kurang tepat dalam pengobatan. Itu jadi masalah. Cukup besar sekali angkanya. Nah, makanya teman-teman sebagai seorang tenaga kesehatan, calon farmasis, calon apoteker harus benar-benar menguasai bagaimana tata laksana swamedikasi ini. Oke. Nah, penyakit apa saja sih yang bisa diatasi dengan swamedikasi? Yang pertama tentu saja adalah swamedikasi ini digunakan untuk keluhan-keluhan pada penyakit ringan. Nah, itu yang poin pertama. Keluhan pada penyakitnya. Yang kedua adalah pada jenis obatnya. Jadi hanya obat bebas dan obat bebas terbatas yang boleh digunakan untuk pasien swamedikasi. Penyakitnya apa saja? Ada demam, nyeri, pusing,
batuk, influenza, sakit mah, kecacingan, diare, penyakit kulit, luka seperti kemarin, luka iris, luka bakar, dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang flu. Flu sendiri yang akan kita bahas ini adalah yang pertama adalah definisi, yang kedua gejalanya, kemudian apa sih penyebabnya, dan terakhir tentu saja kita akhiri dengan pengobatan. Itu materi yang akan kita pelajari. Flu. Apa sih flu itu? Membahayakan nggak? Bagaimana dengan kondisi pandemi seperti ini pada saat ini, pada tahun 2020 ini? Untuk suami dikasih, flu yang akan kita bahas. Flu itu adalah sebenarnya merupakan suatu infeksi pada saluran pernafasan atas. Apa itu saluran pernafasan atas, apa saluran pernafasan bawah akan teman-teman pelajari di pertemuan lain, di farmakoterapi, di farmakologi, di anatomi. Nah, sedangkan di sini kita akan saya hanya sedikit membahas tentang apa itu flu. Kemudian sebenarnya orang dengan daya tahan tubuh yang baik atau tinggi biasanya itu akan sembuh sendiri tanpa obat untuk flu. Nah, mengapa pada akhir-akhir ini dianjurkan salah satunya untuk meningkatkan imun? Ayo tingkatkan imun dengan penggunaan vitamin, dengan berolahraga, dengan makan yang bergizi, makan yang enak, istirahat yang cukup, dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh, imunitas, daya tahan tubuh. Itu tujuan utamanya. Nah, dengan daya tahan tubuh yang tinggi, yang kuat, maka akan sembuh dengan sendirinya. Tapi tentu saja kita tidak boleh mengesampingkan atas pertolongan Allah. Itu sebenarnya kita dengan farmasi lain kita tetap tawakal kepada Allah, namun tetap sunatullah kita, usaha kita dengan cara minum vitamin, berolahraga, makan yang bergizi, dan sebagainya. Itu adalah usaha kita. Setelah itu baru kita tawakal. Itulah tingkat tertinggi insya Allah. Kemudian kemarin sempat kita bahas bahwa orang itu akan sakit ada 2 syaratnya. Masih ingat? Pertama, terpapar. Yang kedua, rentan. Nah, pada kasus yang kedua ini, orang dengan daya tahan tubuh yang tinggi, dia mungkin terpapar. Namun, karena tidak rentan, ya dia bisa sembuh dengan sendirinya. Namun, pada orang yang terpapar, pada anak-anak, lansia, orang yang daya tahan tubuhnya rendah, atau orang memiliki komorbid sehingga lebih mudah menderita dan sebagainya, terkena infeksi, maka cenderung lebih mudah terkena penyakit komplikasi akibat influenza ini atau flu ini. Kemudian, seperti yang teman-teman ketahui, pada kondisi sekarang penularannya influenza itu melalui percikan udara atau droplet-droplet yang berterbangan secara langsung. Pada saat batuk, pada saat bersin, serta saat tangan tidak dibersihkan, saat berkontak dengan cairan, baik cairan hidung atau mulut, itu sangat memungkinkan untuk terjadinya kontaminasi atau terjadinya penyebaran. Nah, inilah yang perlu teman-teman pahami tentang influenza atau flu itu sendiri. Kemudian, apa saja sih gejala-gejala dari influenza? Sebenarnya saya yakin teman-teman semua sudah tahu. Mungkin juga sudah pernah mengalami, atau mungkin saudaranya atau temannya. Namun, kita harus memperjelas apa sih gejala-gejala dari flu ini. Yang pertama adalah mata berair.
Mata berair merupakan salah satu gejala pada pasien yang dia influenza, terkena flu. Yang kedua adalah badan terasa panas atau demam. Di atas 38, apakah harus pakai obat? Nanti kita bahas nanti. Yang penting ini gejalanya pertama mata berair, demam, kemudian ada batuk, batuk dulu, nanti batuk ada batuk kering, ada batuk berdahak, kemudian sakit kepala, pusing, terus kemudian apakah semua gejala ini akan muncul? Bisa iya, bisa tidak, tergantung sekali lagi dari kondisi pasien. Bagaimana daya tahan tubuhnya melawan influenza ini, melawan flu, gejala-gejala flu ini. Selanjutnya ada bersin, wahing, itu merupakan gejala-gejala flu. Kemudian sakit pada pinggang, nyeri-nyeri pada otot, itu juga gejala-gejala flu. Kemudian ada hidung berair atau beler, dan yang terakhir mengalami sakit pada tenggorokan. Jadi kedelapan gejala ini bisa muncul semuanya dalam keadaan parah atau muncul salah satu, muncul beberapa, tergantung dari daya tahan tubuh si penderita. Jadi banyak sekali gejala-gejala yang bisa dipahami, bisa diketahui dari influenza ini. Kemudian apa sih penyebabnya? Tadi sudah sedikit kita bahas bahwa penyebabnya adalah virus influenza yang menyerang pada infeksi atau menyerang pada saluran pernafasan bagian atas sehingga menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza. Oke, itu adalah penyebab dari flu. Apakah dengan minum amoksisilin misalkan antibiotik menghentikan flu atau virus influenza? Ya, tentu saja tidak, karena berbeda antara antivirus dengan antibiotik. Oke. Kemudian, tadi kita sudah tahu definisi, kita sudah mengetahui gejala-gejalanya, kita mengetahui penyebab, dan yang terakhir kita harus mengetahui kalau sudah terkena, apa sih pengobatannya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, pengobatan ada dua, secara farmakologi dan secara non-farmakologi. Kita bahas yang dari sunatullah, yang tanpa obat dulu. Nah, non-farmakologi. Apa sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam terapi flu non-farmakologi? Yang pertama, tingkatan dasar dulu, cobalah istirahat yang cukup. Karena dengan istirahat yang cukup, daya tahan meningkat, seharusnya selesai tuh virus. Kalau masih belum, tambahkan, meningkatkan gizi dari makanan. Jadi, bagi teman-teman yang flu atau penyakit apapun, ini kuncinya. Jadi, mungkin yang orang sakit tadi ada gejala tenggorokan sakit. Nah, biasanya kalau tenggorokan merasa sakit, batuk, cenderung kita malas untuk makan. Karena merasa sakit saat menelan, tidak enak, mual, muntah, dan sebagainya. Nah, semakin kita tidak makan, daya tahan tubuh semakin menurun. Semakin menurun daya tahan tubuh, maka otomatis semakin lama kita akan sembuh. Sehingga sesakit apapun, selama masih bisa makan, usahakan tetap makan. Kalau mungkin nggak bisa makan nasi, makan buah. Yang penting ada asupan yang masuk sehingga daya tahan tubuh kita itu mampu berperang dengan si virus ini dalam influenza. Kemudian minum air yang banyak dan makan buah-buahan karena banyak sekali vitamin-vitamin yang terdapat pada buah-buahan ini. Kemudian kalau masih tidak cukup atau istilahnya tidak ngatasi, maka barulah minum obat flu untuk mengurangi gejala-gejala yang muncul. Jadi pada dua ranah atas ini itu sudah terapi farmakologi. Jadi berhenti pada step 1, 2, 3 ini terapi non farmakologi, kemudian 4 dan 5 adalah terapi farmakologi.
minum obat untuk mengurangi gejala flu. Kalau batuk berarti obat batuk. Kalau merasa panas berarti obat demam. Dan sebagainya. Langkah terakhir setelah 3 hari, 4 hari tidak ada progres penyembuhan, maka dianjurkan untuk periksa ke dokter. Itu terapi non-farmakologi pada penderita flu. Kemudian selanjutnya ada terapi farmakologi. Nah, terapi farmakologi yang akan kita bahas nanti ada 5. Sebenarnya banyak sekali. Nanti teman-teman bisa mengeksplor lainnya, jenisnya, macamnya, contohnya, dan sebagainya. Silakan. Tapi minimal yang harus teman-teman pahami, teman-teman ketahui, ada 5 ini. Pertama adalah antihistamin, oxymetazoline, dekongestan oral, obat batuk, antitusif atau ekspektoran, dan antibiotik dan analgesik. Nah, jadi ke-6 obat ini digunakan untuk mengeredakan atau mengurangi atau menghilangkan gejala-gejala dari flu. Yang pertama kita bahas tentang antihistamin. Dari namanya antihistamin berarti obat ini akan melawan histamin, di mana yang histamin itu adalah penyebab dari reaksi alergi, misalkan flu akibat debu, flu akibat cuaca, itu digunakan atau cukup menggunakan antihistamin. Contohnya chlorpheniramine maleat, chlorpheniramine atau CTM, dimethyl Cl dan sebagainya. Nah, apa saja sih yang harus diperhatikan saat menggunakan obat ini? Yang pertama adalah tentu saja jangan sampai menggunakan dosis yang tidak sesuai, baik terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Karena tentu saja akan mengakibatkan overdose atau underdose. Yang kedua, hindari penggunaan bersama minuman-minuman beralkohol atau kombinasi dengan obat tidur. Karena nanti di efek samping akan memiliki sedatif atau membuat mengantuk. Hati-hati pada penderita glaukoma dan hipertrofi prostat atau konsultasikan kepada dokter. Dan jangan minum obat ini apabila mengemudikan kendaraan atau menjalankan mesin. Jadi di sini ada kandungan obat yang menyebabkan mengantuk. Kemudian efek samping tadi, mengantuk, pusing, gangguan sekresi pada saluran nafas, bisa mual dan muntah, walaupun jarang. Atau pemakaian pada chlorphenon atau chlorpheniramine maleat atau CTM yang lebih sering kita dengar pada dewasa, anak-anak lebih dari 12 tahun, 1 tablet setiap 6-8 jam. Berarti sehari maksimal 4 kali 1 tablet, karena 1 tabletnya mengandung 2 mg. Ada juga tablet yang mengandung 4 mg. Sesuaikan itu. Jadi intinya yang digunakan adalah 2 mg. Kemudian pada anak-anak kurang dari 12 tahun cukup dengan setengah tablet setiap 6 atau 8 jam. 12,5 itu total 1 harinya. Sedangkan 1 tabletnya itu ada yang 2 mg, ada yang 4 mg. Harus pakai yang mana? Enggak masalah, yang penting perhatikan kandungannya. Kemudian difenhidramine HCl. Pada dewasa digunakan tiap 8 jam atau sehari 3 kali, 1-2 kapsul dengan kandungan 25-50 mg. Anak-anak setengahnya. Waktunya sama. Kemudian tetes hidung, oxymetazoline. Fungsinya untuk mengencerkan sekret hidung yang menyumbat. Apa saja yang diperhatikan? Pertama adalah tentu saja dosis. Kemudian perhatikan pada saat penetesan. Pada saat penetesan tempat obat itu harus lurus ke lubang hidung, jangan sampai keluar ataupun tertahan. Setelah dibuka maksimal penggunaan 7-10
hari. Setelah menggunakan obat, apabila terkena oral atau minum, maka kumur-kumurlah. Dan ujung botol dibilas dengan air panas setiap kali pemakaian. Efek sampingnya, karena diteteskan di hidung, bisa jadi merusak mukosa hidung. Sehingga hidung tersumbat, sehingga istirahatnya makin berkurang. Rasa terbakar, kering, bersin, sakit kepala, sukar tidur, dan jantung terasa berdebar. Kemudian kontraindikasi apa yang nggak boleh? Atau apa yang tidak boleh digunakan pada kasus apa? Pertama adalah pada anak-anak di bawah 6 tahun. Kemudian pada ibu hamil muda. Aturan pemakaian dewasa dan anak-anak di atas 6 tahun. Jadi di sini tidak boleh dari 6 tahun. Sehingga untuk dewasa menggunakan yang oxymetazoline 0,05%. Masukkan pada masing-masing lubang hidung. Sedangkan pada anak-anak yang kurang dari 6 tahun menggunakan 2-3 tetes yang oxymetazoline 0,025, dosisnya separuhnya. Boleh digunakan pagi dan malam atau pagi menjelang tidur malam. Yang ketiga, dekongestan oral. Dekongestan oral mempunyai efek mengurangi hidung yang tersumbat. Contoh yang paling sering kita temui adalah fenilpropanolamin, phenylephrine, pseudoephedrine, dan ephedrine. Lazimnya dekongestan oral ini digabung dalam obat flu. Jadi obat flu yang bersifat kombinasi. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan tidak perlu digunakan, sebisa mungkin jangan digunakan pada pasien dengan penderita diabetes juvenil. Karena bisa meningkatkan kadar gula pada penderita tiroid, hipertensi, gangguan jantung. Apabila menggunakan konsultasilah kepada dokter atau apoteker. Sedangkan kontraindikasi yang nggak boleh adalah pada penderita insomnia, pusing, tremor, aritmia, dan penggunaan MAO inhibitor. Nah, efek samping apa sih yang akan muncul? Pertama tadi tidak boleh pada pasien dengan tekanan darah, karena akan menaikkan tekanan darah. Kemudian aritmia akan meningkat, detak jantung akan meningkat sehingga terjadi aritmia. Nah, efek samping inilah yang kemungkinan bisa muncul, walaupun tidak selalu, tapi tidak jarang. Nah, aturan pemakaian contoh di sini ada fenilpropalamin. Pada dewasa maksimal 15 mg 3-4 kali sehari. Anak-anak maksimal separuhnya. Fenilverin 3 kali sehari, anak-anak separuhnya. Ephedrine dihitung per kilogram berat badan dari anak dibagi dalam 4-6 dosis yang sama. Yang terakhir adalah pseudoephedrine. Pada dewasa 60 mg, anak-anak 6-12 tahun 30 mg, dan anak-anak 2,5 tahun 2-5 tahun separuhnya 15 mg. Untuk ephedrine perhitungan bahannya paham nggak ya teman-teman? Jadi di sini kan 25-30 mg setiap 4 jam aja lah, misalkan 4 jam berarti 6 kali sehari. Jadi itu boleh digunakan sampai 6 kali dengan dosis 30 mg. Padahal rata-rata dosisnya biasanya hanya 12, 5, 12,5, 15 maksimal. Sehingga sangat-sangat aman. Kemudian obat yang keempat menggunakan antitusif atau ekspektoran, menggunakan obat batuk. Nah, obat batuk di sini secara garis besar dibagi menjadi 2. Antitusif untuk obat batuk kering atau dia menekan reaksi batuk, dan ekspektoran digunakan untuk mengejarkan dahak. Nah, materi penggunaan obat batuk itu akan kita pelajari lebih jelas, lebih lanjut pada sesuai medikasi batuk. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus di YouTube ini. Enggak. Jadi nanti kita akan bahas pada pelajaran atau materi selanjutnya tentang sesuai medikasi batuk. Yang terakhir, yang kelima, analgesik antipiretik. Saya lihat teman-teman sudah sangat paham sekali tentang apa itu analgesik dan antipiretik.
Yang perlu diketahui nanti, bagaimana sih cara penggunaannya, aman nggak untuk anak-anak, berapa kali pemakaiannya menggunakan tablet atau sirup, itu akan kita pelajari lebih detail. Penggunaan analgesik dan antibiotik obat demam dan obat nyeri kita pelajari pada materi swamedikasi demam dan nyeri. Oke, di sini pada obat flu kita pelajari ada 5 obat, yang 2 akan kita pelajari di masing-masing swamedikasi, obat batuk dan obat demam, yang 3 lainnya sudah kita pelajari. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga yang kita lakukan sedikit ini memberikan manfaat, menambah ilmu dan wawasan kita semuanya, terutama pada teman-teman farmasi, sehingga memberikan manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.